السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, azakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita taufik dan hidayah untuk bisa hadir di majlisul ilm, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Hendaklah kita senantiasa ingat bahwa semua kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seorang muslim itu didasari oleh ilmu. Karena ia tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai amalan itu dan bagaimana besar pahala yang Allah janjikan kepada orang yang melakukannya, sehingga dia giat melakukan amalan-amalan itu. Dan tidaklah seseorang melakukan dosa-dosa, bahkan maksiat yang paling besar, itu pasti berawal karena kejahilannya. Kejahilan tentang kemurkaan Allah, tentang bencinya Allah Subhanahu wa taala terhadap amalan itu. Dan kejahilannya tentang azab yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang yang melakukan amalan-amalan itu. Maka jika kita menyadari hal ini, maka ikhwani fiddin azakumullah, kita tidak akan merasa heran kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diperintahkan oleh Allah untuk meminta ditambahkan kecuali tambahan ilmu saja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa qur rabbi zidni ilma." Dan katakanlah ya Muhammad, wahai Tuhanku, ya Allah, tambahkanlah ilmuku. Karena dengan ilmu kita akan mengetahui yang hak dan yang batil, dan kita akan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kajian kita pada malam ini masih berkaitan tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Di pertemuan yang sebelumnya kita telah menyampaikan syarat yang pertama dari syarat la ilaha illallah, syarat yang keempat dari syarat la ilaha illallah ini, yaitu as-sidqu al-munafi lil kadhib, jujur atau benar
al-munafi lil kadhib, yang meniadakan kebohongan. Karena orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak cukup hanya diucapkan oleh lidahnya, namun juga harus dibenarkan oleh hatinya dan diamalkan oleh anggota badannya. Sekarang kita masuki syarat yang kelima, yaitu al-inqiyad, al-munafi lit-tark. Inqiyad, tunduk. Al-munafi lit-tark, yang meniadakan, meninggalkan perintah-perintah Allah, tunduk kepada semua perintah-perintah Allah. Jangan ada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang kita logikakan. Jangan ada perintah-perintah Allah yang kita anggap ini tidak cocok, tidak sesuai dengan zaman sekarang ini. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tunduk setunduk-tunduknya. Kita mampu melakukannya, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala wajib kita jauhkan. Masuk akal atau tidak masuk akal, jika itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah bahwa itu adalah kejelekan bagi kita, imma di dunia atau di akhirat. Jadi ikhwani fi din azakumullah, semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala wajib kita tunduk, wajib kita terima. Ya. Tidak boleh ada yang kita singkirkan, yang kita tinggalkan karena tidak masuk akal kita, tidak sesuai dengan zaman sekarang, atau ini memberatkan, ini merepotkan. Nas'alullah salamah wal afiyah. Ikhwani fi din azakumullah, kata Syekh, "Faman qala la ilaha illallah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada seorang muslim di seluruh dunia tidak mengucapkan la ilaha illallah. Namun, apakah dipenuhi syaratnya atau tidak? Dijalankan syarat-syaratnya atau tidak? Dan kita sudah sampaikan di kajian sebelumnya, ya ikhwan, bahwa orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka juga mengucapkan la ilaha illallah. Mereka salat, puasa, zakat, haji, mereka juga berjihad. Ya. Namun Allah menyatakan mereka itu fid darkil asfali minan nar, di neraka yang paling bawah. Ya. Kenapa demikian padahal mereka mengucapkan la ilaha illallah? Itu karena mereka mengucapkan la ilaha illallah tanpa keyakinan. Maka hati-hati ayo ikhwah. Pelajari la ilaha illallah, fahami la ilaha illallah. Jangan-jangan ada syarat-syarat la ilaha illallah yang belum kita penuhi, atau ada pembatal-pembatalnya yang kita lakukan. Faman qala la ilaha illallah, barang siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah, maka fa innahu yalzamuhu al-inqiyadu lima taqtadi hadhihi al-kalimatu min ma'na. Dia harus tunduk kepada semua konsekuensi dari la ilaha illallah ini. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifat, dan menyingkirkan segala bentuk kesyirikan-kesyirikan. Dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifat. Kemudian orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus tunduk kepada perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semua yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Menolak yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti menolak yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah. Kemudian kata Syekh, min islamil wajhi lillah wa imtithali awamirihi wa ijtinabi nawahihi, mengikhlaskan semua amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh seorang melakukan sekecil apapun, ya,
ibadah-ibadah itu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fi din azakumullah, orang yang tidak ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Ya. Kalau dia tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia beribadah kepada selain Allah. Orang yang tidak beribadah kepada Allah, pasti dia akan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Imma kepada syaitan, atau kepada hawa nafsunya, atau yang lain-lainnya. Allah Subhanahu wa taala sangat membenci orang-orang yang tidak beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Mereka tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan dalam keadaan mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan seluruh agama ini karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fi din azakumullah, sekecil apapun ibadah itu, jika kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi besar. Ya. Terus dipupuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menjadi sangat besar. Dan sebaliknya, amalan sebesar apapun juga, jika tidak diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi sia-sia, bahkan akan menjadi azab baginya di akhirat kelak. Kemudian, wa adamu musyaqqatillahi wa rasulihi fi amrih. Barang siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah, maka tidak boleh dia menentang perintah-perintah Allah. Tidak boleh dia menentang perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Yang artinya adalah bala man aslama wajhahu, tidak seperti yang kalian angan-angankan. Man aslama wajhahu lillah, barang siapa yang mengikhlaskan amal ibadahnya karena Allah, wahwa muhsinun, dan ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik, falahu ajruhu 'inda rabbih, maka pahala telah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada ketakutan bagi mereka, juga tidak ada kesusahan. Ikhwani fi din azakumullah. Asy-Syaikh As-Sa'di dalam tafsirnya menjelaskan jadi ayat ini ada hubungannya dengan ayat yang sebelumnya. Ayat ini ada di dalam suratul Baqarah ayat 112, dan sebelumnya di ayat 111 Allah berfirman, "Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara." Orang Yahudi mengatakan tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi saja. Demikian juga orang-orang Nasara. Mereka mengatakan tidak akan masuk surga kecuali orang Nasara. Lalu Allah Subhanahu wa taala membantah mereka, "Tilka amaniyuhum." Itu angan-angan mereka. Ya, siapa-siapa boleh berangan-angan. Ya, mau berangan-angan masuk surga, mau berangan-angan masuk surga yang paling tinggi, boleh-boleh saja. Ya, berangan-angan. Ya, bukan kenyataan, bukan kebenaran. Namun Allah menjelaskan, "Qul hatu burhanakum." Kalau kalian benar, datangkan bukti-bukti kalian. In kuntum shadiqin. Kalau kalian benar, ya, kalau berangan-angan semua orang bisa berangan-angan. Tapi angan-angan itu buktikan kalau angan-angan kalian ini benar. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Demikian juga pelaku-pelaku bid'ah ini. Ya, amalan ini bisa mendatangkan pahala sekian-sekian. Ya, kalau kita membaca ini mendapatkan pahala-pahala sekian-sekian, masuk surga tanpa hisab, tanpa adab.
Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Katakanlah ya Muhammad, mana bukti-bukti kalian kalau kalian benar. Asy-Syaikh As-Sa'di mengatakan, qala al-Yahud, orang-orang Yahudi mengatakan, lan yadkhulal jannah illa man kana hudan. Tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi saja. Ya, yang lain-lainnya enggak masuk surga itu. Kemudian waqalatin nasara, dan orang-orang Nasara mengatakan la yadkhulal jannata illa man kana minan nasara. Tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Nasara saja. Ya. Sudah di kapling surga ini untuk mereka. Ya. Orang-orang muslim enggak mau kalah. Ya. Kiai kami, syekh kami besok menunggu kami di depan pintu surga. Ya. Kalau murid-muridnya ditarik tangannya satu persatu untuk masuk surga, berarti yang tidak masuk, yang tidak ditarik sama syekhnya itu, dia akan masuk neraka. Wala haula wala quwwata illa billah. Lihat ayol ikhwah, bagaimana kezaliman ini, bagaimana kesesatan ini. Ya. Padahal ajarannya jauh dari ajaran Al-Quran dan Sunnah. Kemudian, fahakamu li anfusihim bil jannati wahdahum. Mereka memvonis bahwa yang masuk surga itu hanyalah mereka saja. Orang lain tidak. Wa hadza mujarradu amani ghairu maqbulah. Ini hanyalah angan-angan. Ya. Orang Yahudi berangan-angan mereka masuk surga. Orang Nasara juga dia berangan-angan bahwa mereka akan masuk surga. Tapi ini angan-angan yang tidak bisa diterima. Ya. Illa bihujjatin wa burhan, kecuali dengan ada bukti yang jelas, yang nyata, yang kuat buktinya bahwa kalian ini adalah penduduk surga. Ya, harus kalian buktikan bahwa kalian yang paling berhak masuk surga. Ya, yang punya surga itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dia yang punya hak untuk memasukkan fulan. Siapa-siapa yang mau dimasukkan ke dalam surga, dia punya surga. Tapi untuk masuk surga ada syarat-syaratnya. Bukan semau-maunya berangan-angan lalu dia akan masuk surga. Ya. Kemudian fa'tu biha in kuntum sadiqin. Ya. Bawa bukti itu. Kemarikan bukti itu kalau memang kalian benar, kalian ini penduduk surga. Ya. Wa hakadha kullu man idda'a da'wah. Demikianlah setiap orang yang mengakui sesuatu, la budda an yuqimal burhan ala sihhati da'wahu. Dia harus mendatangkan bukti atas pengakuannya itu. Ya. Kalau berbicara semua orang bisa berbicara. Tapi membuktikan kebenaran ucapannya itu belum tentu semua orang bisa. Kemudian wa illa falau qalabta alaihi da'wahu wadda'a kullu mudda'in aksa ma madda'a bila burhan lakana la farqa bainahuma. Kalau kita balik dia, ya, kalau kita balik dia, kiai saya, syekh saya mengatakan kalian tidak masuk surga. Ya. Maka ikhwani fi din azakumullah, kacau jadinya dunia ini. Si fulan mengakui dirinya menjadi penduduk surga. Fulan lagi mengatakan, oh tidak, kalian bukan penduduk surga. Kan kacau jadinya dunia ini. Ya, harus ada bukti yang nyata, bukti yang jelas. Si fulan mengatakan, syekh kami duduk sama Allah berdua-duaan ngobrol. Ya. Tarekat yang lain mengatakan, tadi malam syekh saya mengatakan bahwa syekh kalian itu dia bohong. Kan kacau jadinya dunia ini. Orang akan berkelahi, akan timbul fitnah sana sini. Nas'alullah salam al-afiyah. Fal burhan huwa alladhi yusaddiqu ad-da'awa aw yukadzibuha. Bukti yang membenarkan ucapan seseorang atau membohongkannya, menganggapnya bohong. Walamma lam yakun bi aidihim burhan. Karena orang Yahudi tidak punya bukti atas ucapannya itu. Demikian juga orang Nasara tidak punya bukti atas ucapannya itu. Ya. Mereka mengakui diri mereka pengikut Musa alaihissalam. Namun mereka
tidak mengikuti Musa alaihissalam. Demikian juga orang-orang Nasara. Mereka mengatakan mengikuti Isa alaihissalam, namun ajaran-ajaran Isa alaihissalam tidak diikuti. Ya. Musa alaihissalam mengajak umatnya untuk beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Isa alaihissalam. Namun ternyata mereka tidak mau mengikuti Musa alaihissalam, tidak mau beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم ذكر تعالى البرهان الجلي العام لكل أحد. Lalu setelah Allah Subhanahu wa taala mendustakan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara karena ucapan mereka yang tanpa bukti, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bukti yang nyata bagi setiap orang. Ya, Allah berfirman, "Bala ay laisa bi amaniyukum wa da'awikum." Masuk surga itu bukan dengan angan-angan, bukan dengan pengakuan, ya. Walakin, akan tetapi yang masuk surga itu man aslama wajhahu lillah. Artinya man akhlasa lillahi a'malahu. Yang masuk surga itu adalah orang-orang yang ikhlas dalam amalan-amalannya karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas artinya di atas dasar tauhid. Ya, murni karena Allah Subhanahu wa taala. Mutawajjihan ilaihi biqalbih. Ya, dia tulus bertawajjuh kepada Allah Subhanahu wa taala dari dalam hatinya. Ya, tulus dari hati yang paling dalam. Tidak ada sedikit pun karena selain Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwani fi din azakumullah. Ikhlas ini mengucapkannya mudah sekali. Tapi mengamalkannya, mempraktekannya sangat sulit. Bagaimana tidak? Coba perhatikan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyirku akhfa min dabibin naml as-sauda ala safatin sauda fi dhulmatil lail. Yang namanya syirik itu adalah akhfa, lebih samar, lebih tidak jelas, lebih tidak kelihatan. Ya, lebih samar min dabibin namlis sauda, daripada suara telapak kaki semut yang hitam yang berjalan di atas batu yang hitam di tengah kegelapan malam. Suara kakinya mustahil kita bisa dengar. Semutnya enggak mungkin kita lihat karena dia hitam berjalan di atas batu yang hitam di tengah kegelapan malam. Bagaimana mau dilihat ini? Ya. Nah, oleh karena itu ayolah ikhwah, kalau kita tidak menuntut ilmu, kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan hidayah dan taufik kepada ikhlas ini, tidak mungkin kita akan bisa. Ya. Sering kita contohkan ayolah ikhwah. Lihat, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Ya, betapa banyaknya orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan, kekuatan secara fisik untuk datang ke masjid, namun dia tidak datang. Dan sebaliknya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kelemahan dalam fisiknya, sampai bahasa kita dioros-oros kakinya untuk naik ke masjid. Ini diberikan hidayah, ini tidak diberikan hidayah. Ya. Maka ikhwani fi din azakumullah, di antara doa-doa yang sering diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa ya muthabbital qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Ya. Ini doa yang luar biasa yang sangat-sangat kita butuhkan ayolah ikhwah. Ya. Karena hati manusia itu dibolak-balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulubu bani Adam baina isba'aini min asabi'ir rahman. Hati-hati anak Adam berada di tengah dua jari di antara jari-jari Allah. Ya. Bisa jadi sekarang kita mendapatkan hidayah. Masya Allah, duduk dan mendengarkan kajian. Namun begitu kita keluar, hidayah itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa di antara kita yang bisa menjamin bahwa dia akan tetap berada di atas hidayah itu sampai di rumahnya? Tidak ada. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah,
mutawajjihan ilaihi biqalbih. Ya, dia tawajjuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh hatinya. Ibrahim alaihissalam, apa julukannya ya ikhwah? Khalil. Khalil itu adalah dari khullah, kekasih yang paling tinggi. Ya. Kata para ulama, tidak ada ruangan dalam hatinya sekecil apapun, tidak ada ruangan untuk selain Allah. Maka dia namakan dia Khalil. Ya, subhanallah, bagaimana itu ayo ikhwah? Tidak ada ruang sekecil apapun untuk selain Allah. Lihat bagaimana realisasi dari khullah ini. Ketika malaikat Jibril datang untuk membantunya, untuk meniup api itu. Padahal Jibril sangat mampu untuk meniup api itu. Ditiup, api itu akan padam ketika mereka akan membakarnya. Tapi apa kata Ibrahim alaihissalam? Amma ilaika fala. Kalau kepadamu saya tidak butuh. Saya butuh bantuan Allah subhanahu. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ya, tidak ada ruangan sekecil apapun untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka diangkat dia sebagai Khalilur Rahman. Ya. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Khalilullah. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di bawah pohon, dia gantungkan pedangnya. Ya. Di saat orang-orang sedang istirahat, seorang badui datang dan mengambil pedang itu lalu dihunuskan di todong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan, "Man yamna'uka minni?" Siapa yang bisa menghalangi aku untuk membunuhmu sekarang? Ya tinggal dia dorong tangannya, maka Nabi akan tertusuk. Ya, kemudian dia mati. Nabi manusia biasa. Namun karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak ada sekecil apapun ruangan di dalam hatinya untuk selain Allah, itu tidak ada. Dengan tenang dia mengatakan, Allah yamna'uka minni. Allah yang bisa menghalangimu. Ya. Apa yang terjadi? Jatuh pedangnya, kemudian diambil, kemudian dia todong lagi sekarang orang Badui itu. Lalu dia mengatakan, Man yamna'uka minni. Siapa yang bisa menghalangi aku untuk membunuhmu? Orang ini orang Badui, tidak tahu apa-apa. Dia tidak mengatakan Allah. Kalau Rasulullah SAW, kekasih Allah, yang tidak ada ruangan sekecil apapun di dalam hatinya untuk selain Allah, dia mengatakan Allah. Tapi ini orang Badui, tidak bisa nulis, tidak bisa membaca, tidak pernah belajar. Justru dia minta kemurahannya Rasulullah SAW. Dan dia mengatakan, kun khaira akhidin. Jadilah ya Muhammad, engkau seorang pembalas yang baik. Ayo sudah, kalau gitu pergilah kamu. Ya. Jadi akhwani fiddina azakumullah, yakinlah bahwa jika kita mentauhidkan Allah, ikhlas dalam beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin khawatirkan putranya, mengkhawatirkan Musa alaihissalam. Apa diperintah dia oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, sudah kita sampaikan ketikanya sebelumnya. Ketika dia mengkhawatirkan anaknya, jangan-jangan dia diambil oleh Fir'aun, kemudian dibunuh oleh Fir'aun. Apa diperintah dia oleh Allah Subhanahu wa taala? Hanyutkan dia. Ya, bagaimana ini ayo ikhwan? Ya, kan ini sama seperti orang selamat dari lubang buaya masuk ke jangkeh ini. Ya. Kan begitu artinya ya. Selamat dari Musa, bagaimana dia selamat dari air laut ini? Faqdhifihi fil yammi. Buang dia di laut itu, hanyutkan dia di laut. La ilaha illallah. Ya. Namun akhwani fiddina azakumullah, saking yakinnya kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam kardus atau yang lainnya, kemudian dihanyutkan. Ya. Jadi maksudnya ya ikhwah, selama kita menggantungkan harapan kita segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan kita. Ya, pasti kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau kalau tidak dimenangkan di dunia, kita akan dimenangkan di akhirat. Itu lebih bagus lagi. Ya. Namun kadang-kadang kita lebih yakin kepada janji-janji orang daripada janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bala man aslama wajhahu lillah.
Ay akhlas lillahi a'malah. Dia mengikhlaskan semua amalan-amalannya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa, yaitu orang yang ikhlas dalam amal ibadahnya ini, muhsinun. Muhsin artinya berbuat baik. Apa maksudnya? Fi ibadati rabbih. Baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik kalau kita tidak menuntut ilmu? Ya. Bagaimana kita akan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat dengan baik kalau kita tidak menuntut ilmu? Ya. Lihat saja ya ikhwah, kalau kita masuk ke masjid-masjid, Masya Allah, lihat bagaimana saf itu. Renggang, ada yang maju, ada yang mundur. Ya, lihat takbiratul ihramnya, bagaimana takbiratul ihramnya. Ya. Ada yang terlalu tinggi, Allahu Akbar. Ada kita ketika kita nempelkan bahu dan kaki kita sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disikut. Jangan sedikit panas ini katanya. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwa muhsinun, ikhlas dan baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bi an abadahu bi syar'ih. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang disyariatkan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang salat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ibadah yang paling mulia. Ya, sahabat-sahabat ya menyampaikan kepada kita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya ketika takbiratul ihram, sampai mana batasnya kemana, bahkan sampai jari-jari kakinya itu disampaikan kepada kita. Kemana arah jari-jari kakinya itu, bagaimana kakinya ditempelkan kemudian ditekuk sampai jari-jari kakinya itu mengarah ke arah kiblat, kata sahabat itu. Ya, kalau itu yang kan kaki ini kan dia, bahasa kita ada jebuk ini kan. Perlu dia perhatikan bentuk kakinya. Ayyuhal ikhwah, kalau yang kecil itu disampaikan kepada kita, masa usalli salat al-maghrib, usalli salat al-isya, usalli ini tidak disampaikan? Ini kan didengar sama semua sahabat-sahabat. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik, butuh ilmu. Kemudian jadi bi an abadahu bi syar'ih. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang disyariatkan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Faulaika, ya, orang yang sudah ikhlas kemudian beribadah kepada Allah dengan baik, faulaika hum ahlul jannati wahdahum. Mereka itulah yang berhak masuk surga. Ya, wahdahum, hanya mereka saja yang mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah, kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang disyariatkan oleh nabinya, maka hanya merekalah yang akan masuk surga. Orang Yahudi kalau dia ikhlas beribadah karena Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Musa alaihissalam, maka dia akan menjadi penghuni surga. Orang Nasara kalau dia mengikuti syariat Isa alaihissalam dengan ikhlas dan tulus dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Isa alaihissalam, maka dia akan menjadi penghuni surga. Jadi untuk masuk surga itu bukan amani, bukan angan-angan, bukan cita-cita. Ya, harus ada kerja keras, harus ada usaha. Kemudian falahum ajruhum 'inda rabbihim wa huwal jannah. Bagi mereka pahala mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu surga. Bima ishtamalat 'alaihi minan na'im. Dengan segala bentuk-bentuk kenikmatan yang ada di dalam surga itu. Sebagaimana sering yang kita sampaikan, ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Kenikmatan itu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas di benak manusia. Ya, bagaimana antum hayalkan itu? Tidak pernah terlintas di benak manusia.
Anggur antum hayalkan, salah hayalannya antum. Karena tidak pernah terlintas di benak manusia. Ayam panggang yang antum hayalkan, salah itu. Bagaimanapun cara antum menghayalkan, tetap hayalan antum itu salah. Wala khaufun alaihim, wala hum yahzanun, fahasala lahumul marghub, wa najau minal marhub, kata Syekh. Maka hasala lahumul marghub. Mereka dapat apa yang mereka inginkan. Ya. Wa najau minal marhub, dan selamat mereka dari segala yang mereka khawatirkan, segala yang mereka takutkan itu selamat mereka. Ya, ini yang kita inginkan ayo ikhwah. Ya. Kemudian wa yufhamu minha anna man laysa kadzalik. Maka jelaslah bahwa orang yang tidak seperti ini, yang tidak ikhlas karena Allah, kemudian beribadah tidak sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fahuwa min ahlin naril halikin. Maka dia adalah termasuk penghuni neraka yang binasa. Fala najata illa li ahli ikhlas. Tidak ada keselamatan kecuali orang-orang yang ikhlas dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifat. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, antum berada dalam nikmah yang luar biasa. Ya, Masya Allah masjid kita ini ada mengajarkan tauhid, ada mengajarkan akidah, ada mengajarkan ibadah, ada mengajarkan akhlak. Ya, dan semua itu antum butuhkan lebih-lebih di zaman yang penuh dengan fitnah seperti sekarang ini. Ya, kita butuh, istri kita juga butuh, anak-anak kita juga butuh. Ya, maka jangan antum peruntukkan ilmu ini hanya untuk antum saja. Antum sekarang hadiri kajian di sini, begitu antum pulang sampaikan kepada anak, sampaikan kepada istri. Ya, ingat ayo ikhwah, berulang kali kita sampaikan, kita ingatkan di tempat ini. Allah Subhanahu wa taala itu berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum, terus apa? Wa auladikum, apa terus? Aduwwan lakum, terus apa? Fahdharuhum. Ya, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya ada di antara istri-istri kalian, anak-anak kalian yang menjadi apa? Menjadi musuh. Ya, di sini yang, yong. Sedikit-sedikit yang, yong. Ya, di sana enggak ada yang yong. Nanti di akhirat hilang yang yongnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwan illa al-muttaqin. Al-akhilla, orang yang paling dekat, khalil. Ya, yang dekat sekali. Ya. Ba'duhum li ba'din adu. Mereka bermusuhan nanti illa al-muttaqin. Istri itu adalah orang yang sangat dekat kepada kita. Anak-anak adalah orang yang sangat dekat kepada kita. Mereka akan menjadi musuh kita nanti. La haula wala quwwata illa billah. Jadi sampaikan kepada mereka, mereka terima alhamdulillah, tidak terima itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhwani fi din azakumullah. Ayat yang kedua. Ayat yang kedua dalam surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu dinan." Dalam surah An-Nisa ayat 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhamdulillah. "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila." Yang artinya adalah, ini antum suruh kita diam ini. Selesai sudah? Dan di beberapa tempat kajian malu dia mengatakan Ustaz waktunya sudah habis, sengaja di-stylkan kita ini.
Innamal a'malu binniyat. Habis sudah. Kalau habis gitu, jangan basa-basi. Habis. Habis. Ya wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.